Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dewi Rizka Adelia, Siti Rahmah, dan Christian Ardi Setiawan. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai teori belajar kognitif untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Simak dengan baik-baik. Video. Slide ini akan saya bacakan. Apa itu kognitif dan teori belajar kognitif? Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan atau menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Teori belajar kognitif adalah salah satu teori belajar yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, dalam mendidik dan mengajar. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Rahmah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi pada video ini. Tokoh-tokoh teori belajar kognitif. Pertama, Piaget dalam buku Teknologi Pembelajaran dari Dr. Andes Bambang Larista. Tahun 2008, ayat 69, yang menjelaskan bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetika, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologi, yaitu perkembangan sistem saraf. Yang kedua, David Aswabal dalam buku karya Dr. Andes Bambang Warista, bahwa belajar haruslah bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasi secara non-arbiter dan berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Tahun 2008, ayat 72. Yang ketiga, Dr. Andes Wasti Somanto. Tahun 1997, ayat 127. Dan Dr. Andes Bambang Warsita. Tahun 2008, ayat 71. Di mana Joram Borner mengusulkan teori yang disebutnya free decoupled learning. Yang keempat, Albert Bandura berpendapat tentang teori kognitif sosial seperti yang dijelaskan dalam buku karya John Wesson-Trox tahun 2007 ayat 285. Yang kelima, Kurt Lewin yang menyatakan tentang teori belajar dan kognitif field learning theory. Next. Apa saja fungsi teori belajar kognitif? Memberi pengertian, menghasilkan emosi, membentuk sikap, memberikan motivasi terhadap konsekuensi perilaku, memori atau daya ingat, fungsi eksekutif, kemampuan berbahasa, merasakan, dan mengenali. Next. Prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Pertama, belajar merupakan suatu bentuk perubahan dan informasi pengetahuan. Kedua, belajar berfokus pada cara bagaimana peserta didik memperoleh, memahami, dan menyimpan informasi dalam ingatannya. Ketiga, pembelajaran menekankan pada proses berpikir yang kompleks. Keempat, kegiatan belajar mengajar melibatkan keaktifan peserta didik untuk membangun pengalaman belajar. Kelima, hasil pembelajaran tidak hanya tergantung pada informasi yang diberikan guru, tetapi juga pada cara peserta didik
memproses informasi tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Christian. Proses pembelajaran kognitif ada 1. Implementasi teori belajar kognitif. 2. Pendekatan kognitif. 3. Perkembangan kognitif. 4. Level kognitif. 5. Ranah dan aspek kognitif. 6. Contoh penerapan teori belajar kognitif. Slide ini akan saya bacakan. Kelebihan dan kelemahan teori belajar kognitif. Kelebihan teori belajar kognitif ada menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, lalu membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kelemahan teori belajar kognitif yaitu teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut, dan beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak presentasi dari kelompok 7. Semoga video presentasi ini dapat bermanfaat dan semoga video presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.